Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan eh, terkait metodologi CRISP DM, khususnya pada tahap data preparation. Jadi, pembahasan kami kali ini ada beberapa tahapan, di mana yang pertama ada data selection, data cleaning, data transformation, data integration, feature engineering, dan visualisasi. Nah, pada pembahasan kami ini, dataset yang kami dapatkan adalah data pada rekam medis pasien klinik XYZ. Nah, tujuan untuk melakukan data preparation ini adalah untuk menghasilkan data yang siap untuk tahap modeling pada klasifikasi penyakit di klinik XYZ. Fokus kami pada penjelasan kali ini adalah untuk meningkatkan performa model hanya pada tahap data preparation. Nah, langkah awal yang kami lakukan di sini adalah data selection, di mana kami melakukan pemilihan atribut yang relevan dengan masalah, karena tujuannya adalah untuk klasifikasi penyakit dari gejala. Maka di sini inputnya adalah gejala dan output kami adalah diagnosa. Nah, untuk data selection ini kami pertama-tama tentu membaca data Excel-nya, kemudian memilih untuk ditampilkan dua kolom diagnosa dan kolom gejala. Nah, tampilan seperti ini ada 4.853 jumlah datanya dengan penomoran dari 0 ke 4.852. Di sini juga ditemukan bahwa dari 4.853 data ini terdapat missing value untuk diagnosa berjumlah 2.382 dan untuk gejala berjumlah 2.702. Pada tahap awal ini ditemukan bahwa lebih dari 50% data memiliki missing value pada atribut utama, maka perlu untuk dilakukan strategi data cleaning dengan menghapus data yang tidak lengkap menggunakan metode Dropna. Nah, meskipun jumlah datanya berkurang secara signifikan, tentu langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sehingga model dapat belajar dari informasi yang valid. Tahap yang kedua kami lakukan adalah data cleaning atau pembersihan data, dengan tujuan agar tidak ada missing value yang banyak tadi. Kemudian format datanya itu supaya konsisten dan datanya siap untuk diproses. Pada tahap data cleaning ini yang pertama adalah penanganan missing value. Di sini tentu kita harus mengecek dulu missing value. Nah, untuk yang kedua tentu hapus pada data yang kosong dengan menggunakan Dropna. Nah, setelah dilakukan eh, pengecekan dan penghapusan, hasilnya terlihat pada tabel, dan di sini jumlah data itu dari 4.853 berkurang menjadi 2.151 data. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% data yang kami miliki terdapat missing value. Yang kedua, tahap dari uh, pembersihan data cleaning ini adalah cleaning text pada gejala, dengan tujuan agar teksnya lebih tetap konsisten, tidak ada noise atau phishing, siap diubah ke bentuk angka menggunakan uh, model atau metode TF, IDF. Jadi sebelum
tabel hasil seperti ini, kita kembali lihat pada tabel pembacaan missing values ini. Di sini terdapat ada angka 1 dan ini 2. Jadi terdapat angka pada kolom gejala. Nah, maka pada pembersihan teks di sini kita hapus angkanya. Kemudian ada hapus tanda baca dan juga kita ubah huruf kapital menjadi huruf kecil seperti ini hasilnya. Di sini ya angkanya sudah hilang dan tanda baca di sini juga sudah bersih dihapuskan. Nah, langkah yang berikut dalam tahap data cleaning adalah stop word removal. Ini dilakukan untuk menghapus kata yang tidak penting dan tidak membantu dalam proses klasifikasi nantinya. Kita membuat daftar stop word-nya. Di sini seperti hari, kemudian ada kata ada, yang, dan, di, dan sebagainya untuk dihilangkan dari dataset. Nah, hasilnya seperti ini. Eh, hari, tadi pada tabel yang ini ada muncul kata hari. Output hasil di stop word-nya ini sudah hilang kata harinya. Artinya bahwa data ini sudah siap ke tahap selanjutnya. Maka dalam tahap data cleaning ini, langkah selanjutnya adalah steaming. Nah, di sini tujuan yang dilakukan adalah untuk mengubah kata ke bentuk dasar. Seperti kata berjalan, itu akan berubah menjadi kata dasarnya jalan dan muntah-muntah berubah menjadi kata muntah. Selain proses steaming dilakukan, kami nanti juga pada tahap ini melakukan filter terhadap kata-kata yang tidak relevan dengan kondisi medis seperti nama fasilitas kesehatan dan spesialisasi dokter. Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa fitur yang digunakan dalam model benar-benar merepresentasikan gejala pada pasien. Kami menggunakan sastrawi. Ini proses install untuk sastrawi ini untuk apa namanya proses steamingnya, dan ini proses steaming untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Di sini seperti ada di dalam dataset ditemukan ada noise word atau kata yang bising tadi, ada kardinal, ortopedi, kontrol, IGD, RES, klinik, dan lain-lain itu dibersihkan daripada dataset. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah melakukan pembersihan atau data cleaning ini, tahap dalam data preparation yang kami lakukan yaitu data transformation. Dengan tujuan agar mengubah diagnosa dengan teks yang kompleks tadi menjadi menjadi label klasifikasi atau kategori yang sederhana menggunakan huruf pertama pada ICD-10. Nah, seperti ini kata pertama dalam ICD-10 misalnya J itu untuk pernapasan, R untuk yang tidak spesifik, I untuk peredaran darah, K untuk pencernaan. Nah, maka hasil dari uh, proses ini terlihat pada tabel ini di labelnya itu ada pernapasan lainnya, pernapasan tidak spesifik. Nah, ini output daripada pembacaan uh, isi di 10-nya, dan kita melakukan juga perhitungan atau melihat jumlah daripada label yang ada. Maka di sini terdapat 999 pada label pernapasan. Dengan label lainnya ini terjadi ada ketidakseimbangan data atau imbalance hampir 10 kali lipat, di mana dari data yang ada
untuk pernapasan ini memiliki lebih banyak, yaitu 999, sedangkan eh, pencernaan memiliki nilai atau jumlah datanya 94. Jika ini kita biarkan, maka kemungkinan model akan lebih pintar pada kelas besar, tapi kemungkinan gagal dalam hal kelas yang lebih kecil. Nah, untuk tahap data transformation-nya, sekian dari saya. Selanjutnya terkait data integration, feature engineering, dan visualisasi dijelaskan oleh rekan saya, Kakak Vicky. Kakak Vicky mungkin dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih, Kakak Soge. Saya akan melanjutkan dengan tahap yang berikutnya, yaitu data integration atau integrasi data, di mana kita melihat bahwa tujuan dalam data integration ini yaitu menggabungkan fitur gejala dan label agar dataset siap digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu fitur engineering dan modeling, di mana gejala sebagai fitur X dan label sebagai target atau Y. Oke, yang pertama kita akan melihat dengan fungsi uh, df final sama dengan df clean gejala label diikuti dengan df final head, di mana fungsi ini kita akan membuat dataset baru yang bernama dataset final atau data frame final yang hanya terisi dua kolom dari data yang sudah dibersihkan dari data frame clean, seperti kolom gejala yang digunakan sebagai fitur input X dan kolom label sebagai target klasifikasi Y, di mana perintah head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama guna memastikan data yang sudah dibersihkan itu dengan benar. Dan tampilannya seperti ini, di mana kita melihat ada fitur dari gejala maupun dari label. Yang kedua, yang selanjutnya pada tahap berikutnya kita akan masuk dalam tahap fitur engineering atau rekayasa fitur, di mana kita akan mengubah teks menjadi angka numerik karena model machine learning hanya bisa membaca angka. Di mana untuk tahapan pertamanya kita akan melakukan pembersihan stopword tambahan, di mana untuk kita menggunakan fungsi daripada additional stopwords dengan seperti yang ini, additional stopwords agak, asa atau anak, dan kita menerapkan fungsi remove additional stopwords, di mana fungsi ini akan memfilter kata-kata seperti agak, asa atau anak yang dianggap sebagai noise atau kurang relevan. Fungsi ini akan memecah teks menjadi kata-kata tunggal dan menghapus kata tersebut yang masuk menghapus kata yang masuk dalam stopwatch tambahan, lalu menggabungkannya kembali dengan fungsi join words. Yang berikutnya kita akan menggunakan fungsi tf-idf vectorizer, di mana kita menggunakan tf-idf vectorizer dari pustaka scikit-learn untuk membobotkan kata berdasarkan frekuensinya, di mana parameter diatur untuk menangkap 1 sampai 2 frasa kata, dibatasi maksimum 1000 fitur kata yang paling penting, dan kata tersebut minimal harus muncul 2 kali di setiap seluruh data. Hasilnya akan berupa matriks, yaitu matriks X 2151 baris dan 714 kolom atau fitur. Di mana seperti ini fungsinya kita melihat bahwa terdapat 2151 baris dan 714 fitur kolom atau fitur teks. Selanjutnya kita akan melihat fitur teksnya dengan fungsi tf idf get feature names out, di mana kita melihat dapat ditampilkan daftar kata atau 20 frasa pertama yang berhasil diekstrak dan dimasukkan ke dalam pembobotan TF-IDF, seperti kata abdominal, abses, abses ibu, air, air panas, dan yang lainnya.
Yang berikutnya kita akan masuk dalam transformasi label encoding, di mana kita akan mengubah kolom label kategori berupa penyakit berupa teks menjadi representasi angka dan menyimpannya pada variabel Y dengan fungsinya seperti ini. Sorry, dengan fungsinya seperti ini. Dan yang berikutnya kita akan masuk dalam fasilitasi dimensi di mana kita menggunakan fungsi print except di mana kita akan melakukan pengecekan akhir untuk memastikan bentuk matriks X sesuai dan terdapat tepat dalam 5 kategori unik yang akan diklasifikasikan. Yang berikutnya kita akan masuk pada visualisasi data. Yang pertama kita akan melihat dalam visualisasi yang pertama yaitu distribusi kelas diagnosa atau kategori penyakit. Visualisasi ini atau grafik ini bertujuan untuk menunjukkan proporsi jumlah pasien berdasarkan kategori penyakit yang telah disederhanakan, di mana kita dapat membacanya dengan melihat sumbu horizontal X yang menampilkan nama kategori penyakit dan sumbu vertikal Y menunjukkan jumlah pasien lengkap dengan angka real di setiap uh, diagram batangnya. Dengan fungsinya seperti ini, kita melihat bahwa uh, kita melihat bahwa sumbu sumbu horizontal X menampilkan nama kategori penyakit, sumbu X menampilkan sumbu X menampilkan kategori penyakit seperti pernapasan, lainnya tidak spesifik, peredaran dan pencernaan, dan sumbu Y menunjukkan jumlah pasiennya seperti ini, di mana kita melihat bahwa uh, pernapasan atau diagnosis pernapasan itu mempunyai nilai sebesar 999. Berdasarkan hasil visualisasi ini, kita bisa melihat bahwa data ini didominasi oleh penyakit pernapasan. Walaupun secara temuan klinis ini sangat wajar, tetapi di dalam sisi data science ini membuktikan bahwa adanya class imbalance atau tidak keseimbangan data yang ekstrim. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan teknik pembobotan kelas atau class weight balance pada tahap modeling nanti agar algoritma atau mesin learning yang kita gunakan tidak bias dan menembak pernapasan secara terus-menerus. Yang berikutnya kita akan masuk dalam kita akan masuk dalam visualisasi distribusi panjang teks gejala pasien, di mana tujuan dari visualisasi ini untuk memahami pola seberapa panjang atau pendek staf medis atau pasien dalam menuliskan keluhan pasien yang dapat dibaca dengan kita melihat sumbu Y sebagai jumlah kata dalam satu kalimat keluhan dan sumbu Y sebagai frekuensi kemunculan panjang kata tersebut ditambah sebuah garis merah putus-putus yang menandakan nilai rata-rata min dari keseluruhan data. Seperti yang kita lihat dengan fungsinya seperti ini, di mana kita melihat bahwa visualisasi ini menunjukkan bahwa garis merah-merah ini sebagai rata-rata kata yang sering dituliskan oleh pasien ataupun tenaga kesehatan, yaitu 3,8 kata, di mana grafik ini menunjukkan mayoritas keluhan pasien itu ditulis sangat singkat dan padat, di mana rata-ratanya berkisar 3 sampai 5 kata per pasien. Minimnya konteks kalimat panjang dan dalam data ini menegaskan bahwa mengapa bahwa tahap text processing seperti penghapusan tanda baca, stop word, atau penerapan steaming yang telah kita lakukan di atas itu sangat krusial atau penting untuk dilakukan agar model hanya fokus menyerap pada kata kunci medisnya saja. Dan yang berikutnya yaitu visualisasi top 10 kata yang paling sering muncul pada gejala, di mana tujuan dari visualisasi ini untuk mengetahui kata keluhan yang paling mendominasi keseluruhan dataset Vaskes ini. Dengan cara kita akan mengamati sumbu Y untuk melihat daftar keluhan dan panjang batang beserta angka di ujung sebagai indikator total kemunculan kata tersebut dari ribuan rekam medis. Di mana fungsinya seperti ini, kita melihat bahwa ini sumbu Y ini menampilkan frekuensi atau kemunculan total kata dalam kata seperti pilek, batuk, panas, di mana kita melihat bahwa pilek, batuk, dan panas ini memiliki
kemunculan kata yang paling banyak atau paling dominan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa visualisasi ini menunjukkan bahwa kata-kata yang sering muncul itu eh, sangat berbanding lurus atau temuan daripada visualisasi ini sangat berbanding lurus dan memvalidasi grafik pertama kita di mana penyakit pernapasan adalah yang tertinggi. Hal ini membuktikan bahwa proses pembersihan dan ekstraksi teks yang telah kita lakukan di fase awal tadi berhasil mempertahankan integritas dan makna klinis dari data aslinya. Yang berikutnya kita akan masuk pada visualisasi workload. Dalam hal ini kita menggunakan diagnosa pernapasan, di mana visualisasi workload ini bertujuan untuk memberikan representasi visual yang jauh lebih intuitif atau estetis mengenai kumpulan kata-kata yang mendeskripsikan suatu kelas penyakit, yang di mana kita dapat melihat proporsi teks di mana semakin besar dan tebal ukuran font dari suatu kata. Hal itu menandakan bahwa kata tersebut semakin sering dikeluhkan oleh pasien pada penyakit tersebut. Di mana kita melihat bahwa dalam visualisasi ini batuk, pilek, pusing, batuk atau yang lainnya itu merupakan kata-kata yang sering muncul dalam diagnosa pernapasan seperti yang kita lihat dalam visualisasi kita yang pertama ini yang sering muncul. Oke, baik itu di mana uh, kita melihat bahwa visualisasi ini uh, merepresentasikan kata-kata yang berukuran besar seperti batuk pilek dan sesak dan dahak langsung menjadi pusat perhatian, di mana visualisasi ini secara baik merepresentasikan bagaimana cara kerja algoritma ekstraksi TF-IDF nantinya, yaitu algoritma yang akan menggunakan kata-kata berukuran besar ini sebagai bobot kunci utama bagi model untuk membedakan penyakit pernapasan dan kategori penyakit yang lainnya. Demikianlah hasil presentasi yang kami buat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke Kakak Soge. Baik, terima kasih Kakak Vicky. Eh, Sekian pembahasan dari kami terkait data preparation dalam metodologi CRISP-DM, khususnya pada dataset rekam medis klinik XYZ. Maka eh, data yang ada pada klinik XYZ setelah kami lakukan persiapan untuk ke tahap modeling, maka bisa dikatakan bahwa data siap masuk pada tahap proses modeling untuk klasifikasi penyakit. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.